dan Marine Anim di Merauke. Jika suku-suku lain menggunakan palang adat dan salib merah sebagai gerakan perlawanan, orang-orang Muyu memakai pesta babi untuk mempersiapkan diri dan konsolidasi. Sebab, berbeda dengan saat mengungsi tahun 1984, kali ini yang datang ke tanah orang-orang Muyu tak hanya tentara, juga alat-alat berat bersama para pebisnis pangan dan energi. Bagaimana jika atas nama pembangunan sebuah bangsa perlahan kehilangan tanahnya sendiri? Di ujung Papua, sebuah proyek raksasa seluas 2,5 juta hektar sedang berjalan. Hutan dibuka, sabana diratakan, dan tanah adat perlahan berubah menjadi kawasan industri pangan dan energi. Pemerintah menyebutnya ini jalan menuju ketahanan pangan dan kemandirian energi. Tapi film Pesta Babi mengangkat satu pertanyaan yang besar. Apakah ini benar-benar pembangunan atau justru seperti yang dituduhkan sebagian aktivis dan masyarakat adat, sebuah proses yang perlahan menyingkirkan orang Papua dari tanahnya mereka sendiri? Mari kita bahas. Semua perubahan besar hampir tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia datang pelan, tapi dan seringkali dibungkus dengan niat yang terdengar mulia. Begitu juga dengan apa yang sedang terjadi di Papua pada hari ini. Jauh sebelum istilah Pesta Babi menjadi perbincangan, jauh sebelum munculnya tuduhan tentang perampasan tanah, militerisasi, atau ancaman terhadap masyarakat adat, ada satu mimpi besar yang terus dibangun oleh negara. Kemandirian pangan, kemandirian energi. Karena selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi masalah yang sama, impor gula, ketergantungan bahan bakar, dan ancaman krisis pangan global. Pemerintah melihat masa depan tidak bisa terus bergantung pada negara lain. Indonesia harus bisa berdiri sendiri. Dan untuk mewujudkan ambisi ini dibutuhkan lahan yang sangat besar, cukup besar. Lalu mata negara perlahan mengarah ke satu wilayah, Merauke, Papua Selatan, sebuah wilayah yang luas, yang jika dilihat dari atas, terlihat seperti hamparan alam tanpa batas, padang rumput, rawa, hutan premier, sungai-sungai yang besar, dan tanah yang tampak seolah belum tersentuh. Merauke terlihat sempurna, luas wilayahnya yang sangat besar, penduduknya yang relatif sedikit, dan tersedia jutaan hektar lahan yang dianggap potensial untuk pertanian skala industri. Lalu lahirlah satu ambisi besar, pembangunan kawasan pangan dan energi raksasa. Seluas 2,5 juta hektar, angka yang sulit dibayangkan. Sebagai gambaran, luas ini bahkan mendekati ukuran beberapa provinsi kecil digabungkan menjadi satu. Targetnya pun luar biasa besar. Jutaan ton beras, jutaan ton gula, dan ratusan juta liter bioetanol yang nantinya dipakai sebagai campuran bahan bakar. Tebu akan ditanam secara besar-besaran, sawah dibuka secara masif, sawit diperluas. Semua diarahkan untuk satu tujuan besar,
Indonesia mandiri pangan dan energi. Di atas kertas, semuanya terdengar sangat menjanjikan, bahkan heroik. Karena siapa yang tidak ingin Indonesia lebih mandiri, tidak bergantung oleh impor, lebih kuat menghadapi krisis global. Namun, masalahnya mulai muncul ketika kita melihat kenyataan di lapangan, karena tanah yang dianggap kosong itu ternyata tidak benar-benar kosong. Di sana sudah ada manusia, sudah ada kehidupan, sudah ada masyarakat adat yang hidup jauh sebelum batas negara Indonesia ditarik dari peta. Bagi banyak masyarakat adat Papua, hutan bukan sekedar kumpulan pohon, rawa bukan lahan tidur, sabana bukan tanah kosong. Itu adalah dapur, itu supermarket alami mereka, tempat berburu, meramu, mengambil sagu, dan menangkap ikan, dan bertahan hidup selama ratusan tahun. Jika kita pergi ke pasar untuk membeli makanan, bagi sebagian masyarakat di Merauke, alam adalah pasar mereka, gratis, dekat, dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, ketika proyek besar mulai masuk, reaksi penolakan perlahan muncul. Sebab bagi warga, yang sedang diambil bukan cuma tanah, tapi rasa hidup, identitas, dan masa depan anak-anak mereka. Di titik inilah film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita mulai mengambil posisinya. Film ini tidak melihat proyek Merauke sebagai sekedar pembangunan biasa. Film ini mengangkat sebuah kritik keras bahwa apa yang terjadi pada hari ini mungkin bukan cuma soal pangan, bukan sekedar energi, tapi sesuatu yang lebih besar tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Papua, negara, korporasi, atau masyarakat adat yang telah hidup di sana jauh sebelum republik ini berdiri. Dan pertanyaan itu baru menjadi lebih rumit ketika kita melihat satu fakta yang penting, karena proyek seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia. Kita pernah mencoba hal yang sama berkali-kali, namun hasilnya tidak selalu berakhir manis. Bahkan seringkali berakhir menjadi kegagalan yang besar. Dan disinilah cerita tentang Papua mulai masuk ke babak yang jauh lebih rumit. Tanah mereka juga diincar untuk markas-markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini. Yang keempat adalah Frankie Woro dari suku Auyu di distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul. Hutan dan tanah mereka terancam. Kalau kita melihat apa yang sedang terjadi di Merauke pada hari ini, ada satu pertanyaan yang sulit dihindari. Apakah proyek sebesar ini benar-benar sesuatu yang baru? Jawabannya tidak sepenuhnya, karena ketika kita membuka kembali sejarah pembangunan Indonesia, kita akan menemukan satu pola yang sama, yang terus muncul secara berulang kali. Sebuah mimpi besar tentang sawah raksasa, lumbung pangan nasional, dan janji tentang swasembada. Masalahnya, mimpi besar itu tidak selalu berakhir sesuai harapan. Semua bermula puluhan tahun lalu, di era pemerintah Presiden Soeharto. Pada saat itu, negara punya ambisi besar, mengubah jutaan hektar lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi kawasan pertanian yang masif. Proyek itu dikenal sebagai proyek lahan gambut 1 juta hektar. Di atas kertas, rencana terdengar sangat luar biasa. Indonesia akan memiliki cadangan pangan yang besar, produksi beras yang meningkat, ketergantungan impor yang berkurang. Namun kenyataan di lapangan berbicara yang berbeda. Tanah gambut ternyata tidak semudah itu untuk ditaklukkan. Lahannya sulit diolah, biaya yang membengkak, produktivitasnya yang rendah, dan yang lebih parahnya lagi, kerusakan ekologis mulai muncul. Hutan rusak, keseimbangan air yang terganggu, kebakaran besar terjadi bertahun-tahun kemudian. Dan sampai pada hari ini, banyak ahli masih melihat proyek itu sebagai salah satu eksperimen pembangunan paling gagal di Indonesia. Namun anehnya, kegagalan itu tidak benar-benar menghentikan ambisinya. Negara tetap percaya bahwa solusi pangan skala besar masih bisa diwujudkan. Lalu,
mata kembali tertuju pada Papua. Pada tahun 2010, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lahirlah sebuah proyek yang baru, namanya MIF, Merauke Integrated Food and Energy Estate. Targetnya luar biasa besar. Lebih dari 1 juta hektar lahan di Merauke akan diubah menjadi pusat pangan dan energi nasional. Narasinya kurang lebih sama seperti pada sekarang. Papua dianggap punya potensi besar, lahan yang luas, tanah yang subur, masa depan pangan di Indonesia. Namun, lagi-lagi, realitas di lapangan mulai menimbulkan pertanyaan karena banyak masyarakat adat mengaku tidak benar-benar dilibatkan. Hutan mulai dibuka, tanah adat dipersoalkan, dan janji kesejahteraan tidak selalu terasa sampai ke warga lokal. Yang muncul justru konflik baru tentang siapa pemilik lahan, tentang siapa yang menikmati hasil pembangunan, dan tentang siapa yang sebenarnya harus menanggung dampaknya. Lalu, waktu terus berjalan, pemerintah berganti, namun ide besar ini tidak pernah benar-benar hilang. Di era Presiden Joko Widodo, gagasan food estate kembali dihidupkan, dan kali ini lebih besar, lebih agresif, dan dianggap sebagai bagian dari strategi nasional. Menghadapi ancaman krisis pangan dunia, sampai akhirnya di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, proyek Merauke kembali dipercepat, skalanya diperluas, target produksinya ditingkatkan, dan statusnya menjadi semakin strategis. Pemerintah menegaskan ini bukan sekedar proyek biasa, tapi bagian dari masa depan Indonesia. Sebuah upaya agar negara ini tidak lagi tergantung pada impor gula, beras, dan energi. Namun di titik inilah kritik mulai semakin keras, karena para pengamat lingkungan, aktivis, dan sebagian masyarakat adat melihat ada pola yang terasa familiar, seolah blueprint lama sedang diulang kembali. Mimpi besar, lahan sangat luas, janji kesejahteraan, tapi minim perlibatan warga lokal, dan risiko ekologis yang sangat besar. Terlebih, Merauke bukan wilayah pertanian sawah biasa. Sebagian lahannya berupa rawa, sabana, dan ekosistem yang sangat berbeda dengan Pulau Jawa. Artinya, menanam padi di sana tidak semudah membangun sawah di daerah lain. Dibutuhkan biaya yang besar, irigasi besar, pupuk yang besar, dan intervensi teknologi yang tidak sedikit. Belum lagi masalah sosialnya. Karena bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan cuma aset ekonomi. Tanah adalah identitas, tempat leluhur mereka, tempat kehidupan dimulai. Dan ketika tanah itu berubah fungsi, banyak warga yang merasa yang hilang bukan sekedar ruang hidup, tapi bagian dari diri mereka sendiri. Pada titik inilah, pertanyaan mulai berubah. Bukan lagi sekedar apakah proyek ini berhasil, tapi juga siapa sebenarnya yang paling diuntungkan. Karena ketika proyek bernilai triliunan rupiah mulai berjalan, selalu ada satu kelompok yang bergerak paling cepat, yaitu investor, perusahaan besar, dan pemilik modal. Jadi Merauke, nama-nama besar itu perlahan mulai muncul ke permukaan. Salah satunya adalah sosok pengusaha yang sangat berpengaruh yang disebut berada di garis terdepan proyek ini. Nama yang belakangan semakin sering dibicarakan publik, yaitu Haji Isam. Batu bara, perkebunan sawit, pengolahan karet, penerbangan, perkapalan, dan biodiesel. John Lynn Group kini juga menjadi pemilik perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Indonesia. Sayapnya melebar dari Kalimantan hingga ke Bombana, Sulawesi Tenggara. Perkebunan tebu, pabrik gula, dan industri bioetanol inilah yang juga sedang dikembangkan di Papua. Kalau sebelumnya kita membahas tentang mimpi besar negara, maka sekarang pertanyaannya berubah. Siapa yang benar-benar menjalankan proyek terbesar ini? Karena proyek seluas 2,5 juta hektar ini jelas bukan proyek kecil. Ini bukan sekedar membuka sawah, bukan sekedar menanam tebu, tapi sebuah operasi industri dengan skala yang nyaris belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Dibutuhkan modal besar, mesin besar,
logistik besar, dan tentu saja orang-orang besar di belakangnya. Dan disinilah nama perusahaan-perusahaan besar mulai muncul, korporasi swasta, BUMN, investor, dan kelompok bisnis yang selama bertahun-tahun terbiasa mengelola proyek bernilai triliunan rupiah. Salah satu nama yang paling sering muncul dalam pembahasan proyek Merauke adalah kelompok usaha milik Andi Samsudin Arsyad, atau yang lebih dikenal publik sebagai Haji Isam. Bagi banyak orang di luar Kalimantan, nama ini mungkin terdengar asing, tapi di dunia bisnis energi alat berat, logistik, pengusaha, pengaruhnya sangat besar. Ia dikenal sebagai pengusaha asal Kalimantan Selatan yang membangun kerajaan bisnis di sektor tambang, logistik, hingga jasa industri energi. Dan ketika proyek Merauke mulai dipercepat, nama kelompok usaha ikut berada di garis depan. Salah satu hal yang membuat perhatian publik semakin besar adalah kabar tentang pembelian alat berat dalam jumlah yang luar biasa. Ribuan unit ekskavator. Nilainya disebut mencapai triliunan rupiah. Jumlah yang begitu besar hingga menjadi sorotan nasional. Bagi pendukung proyek, ini dianggap sebagai bukti keseriusan bahwa pembangunan tidak lagi sebatas wacana, bahwa negara benar-benar bergerak cepat, bahwa Indonesia sedang membangun masa depan pangannya. Tapi bagi pengkritik, justru mulai rasa khawatir. Karena ketika ribuan alat berat mulai masuk, artinya ada satu hal, pembukaan lahan besar-besaran akan segera dimulai. Dan memang itulah yang terjadi. Di sejumlah wilayah Merauke, alat berat mulai bekerja. Pohon ditebang, vegetasi dibersihkan, lahan dibuka. Wilayah yang sebelumnya berupa hutan, sabana, dan rawa perlahan berubah wajah. Bagi pemerintah, ini bagian dari pembangunan, transformasi ekonomi, modernisasi pertanian. Namun, bagi sebagian masyarakat adat yang terlihat justru berbeda. Karena bagi mereka, yang sedang hilang bukan cuma perpohonan, tapi tempat berburu, tempat mengambil sagu, sumber air, dan wilayah sakral dan ruang hidup mereka yang diwariskan turun-temurun. Dan pada titik inilah, kritik terhadap proyek mulai berubah arah. Karena persoalannya tak lagi hanya tentang lingkungan, namun juga tentang siapa yang paling diuntungkan. Sebab proyek sebesar ini tentu membutuhkan pemain besar, perusahaan besar, kontrak besar, perizinan besar, dan uang yang juga sangat besar. Para pengkritik mulai bertanya, kalau proyek ini berhasil, siapa yang akan menikmati hasil terbesar? Apakah masyarakat lokal atau justru korporasi yang punya modal dan akses paling kuat? Karena sejarah pembangunan di banyak tempat menunjukkan satu pola yang sama. Ketika investasi besar masuk, seringkali masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Tanah berubah, ekonomi berubah, tapi keuntungan terbesar tidak selalu tinggal di daerah. Dan kekhawatiran itu semakin besar ketika muncul pertanyaan lain tentang tenaga kerja. Karena proyek pertanian modern skala industri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia. Ia bergantung pada mesin, teknologi, operator khusus, dan sistem industri yang besar. Yang berarti belum tentu masyarakat adat lokal otomatis menjadi penerima manfaat utamanya. Belum tentu mereka mendapatkan pekerjaan. Belum tentu mereka dilibatkan. Dan dalam beberapa kasus, justru mereka dipaksa menyesuaikan diri dengan cara hidup baru yang sama sekali asing bagi mereka. Dari berburu menjadi buruh, dari meramu menjadi pekerja industri pangan, dari hidup bersama hutan menjadi bagian dari sistem ekonomi pasar. Bagi sebagian orang, ini disebut kemajuan modernisasi, peluang ekonomi baru. Namun bagi sebagian lainnya, ini terasa seperti kehilangan identitas. Karena perubahan itu datang bukan dari bawah, bukan dari permintaan masyarakat adat sendiri, melainkan dari proyek besar yang datang dari luar. Dan suasana menjadi semakin rumit ketika proyek ini tidak hanya membawa perusahaan, tidak hanya membawa alat berat, tetapi juga membawa sesuatu yang lain, kehadiran aparat keamanan dalam jumlah yang sangat besar. Dan sejak pada saat itu, cerita tentang Merauke tidak lagi hanya bicara soal pembangunan, namun juga tentang rasa takut. Untuk gula dan bioetanol milik PT Murni Nusantara Mandiri. Baik perusahaan maupun markas militer,
keduanya mengambil hutan milik suku Ye dari marga Kuipalo. Tapi orang datang tanam ini saja di sini, tanam papan nama ini. Victor Kuipalo menunjukkan apa yang terjadi. Jadi kita juga kaget ini. Nah, kalau ini papan nama ini memang ini papan nama ditanam tapi bukan haknya mereka yang ini. Ketika sebuah proyek besar datang, yang hadir adalah alat berat, pekerja, dan pembangunan. Namun di Papua, situasinya terasa lebih rumit. Karena bersamaan dengan masuknya proyek besar, isu keamanan ikut datang. Dan pada titik inilah, film Pesta Babi mulai mengangkat salah satu bagian yang paling kontroversial, yaitu tentang kehadiran aparat keamanan di sekitar wilayah Papua. Dan bagaimana hal itu dirasakan secara berbeda oleh negara dan oleh sebagian masyarakat adat. Secara resmi, negara mulai punya alasan yang jelas. Papua adalah wilayah strategis. Ada konflik keamanan yang sudah berlangsung lama. Ada kelompok bersenjata. Ada proyek nasional berskala besar. Dan negara berkewajiban menjaga stabilitas, menjaga investasi, menjaga keselamatan warga. Dalam sudut pandang pemerintah, keamanan dianggap penting agar pembangunan bisa berjalan, agar proyek tidak terganggu, agar konflik tidak meluas. Dan bagi sebagian masyarakat, kehadiran aparat memang dianggap perlu, karena mereka ingin situasi tetap aman, tetap stabil, tetap terkendali. Namun, film ini menunjukkan sisi yang berbeda, karena bagi sebagian masyarakat adat, kehadiran aparat bersenjata dalam jumlah besar tidak selalu terasa menenangkan. Justru sebaliknya, menimbulkan rasa kecemasan, rasa takut, dan perasaan bahwa ruang hidup mereka sedang diawasi. Dalam sejumlah kesaksian yang diangkat di film, ada warga yang mengaku mereka sulit menyuarakan penolakan, takut dianggap melawan pembangunan, takut dicap penghambat negara, atau bahkan takut disalahpahami sebagai bagian dari konflik separatis yang selama puluhan tahun menjadi luka panjang untuk Papua. Dan disinilah situasi menjadi sangat sensitif, karena di Papua, garis antara isu pembangunan, isu keamanan, dan isu politik seringkali bercampur menjadi satu. Ketika warga mempertahankan tanah adat, sebagian melihatnya sebagai hak, namun sebagian lainnya melihat sebagai hambatan pembangunan. Dan ketika aparat hadir, sebagian melihatnya sebagai perlindungan, sementara sebagian lainnya merasakan sebagai tekanan. Film Pesta Babi lalu membawa pertanyaan ini jauh lebih dalam lagi. Apakah pembangunan bisa disebut berhasil jika masyarakat lokal merasa tidak aman? Apakah proyek nasional tetap layak disebut kemajuan jika sebagian warga merasa tidak benar-benar diajak bicara? Karena bagi masyarakat adat Papua, tanah bukan cuma soal ekonomi. Tanah adalah keluarga, adat, roh leluhur, tempat hidup. Dan ketika tanah itu berubah fungsi, perasaan kehilangan bisa terasa jauh lebih besar dibanding sekedar kehilangan aset. Di saat yang bersamaan, konflik bersenjata di berbagai wilayah Papua juga meninggalkan dampak kemanusiaan yang panjang. Laporan dari organisasi kemanusiaan, akademisi, hingga lembaga internasional berulang kali menyoroti adanya warga sipil yang mengungsi akibat konflik keamanan di beberapa wilayah Papua. Namun penting dicatat, situasi ini sangat kompleks karena penyebabnya tidak tunggal. Ada konflik bersenjata, ada operasi keamanan, ada ketegangan politik, dan di beberapa tempat ada juga dampak dari perubahan ekonomi dan pembangunan. Artinya, tidak semua persoalan di Papua bisa dijelaskan hanya dengan satu narasi. Tapi satu hal yang jelas, ketika rasa takut mulai tumbuh, kepercayaan ikut terkikis. Dan ketika masyarakat merasa suara mereka tidak didengar, perlawanan biasanya mulai muncul. Kadang lewat demonstrasi, kadang lewat jalur hukum, kadang lewat simbol. Dan di Papua, perlawanan itu mulai mengambil bentuk yang sangat berbeda. Tidak selalu dengan teriakan, tidak selalu dengan berontak, tapi lewat sesuatu yang jauh lebih sunyi, lebih simbolik, dan sangat spiritual. Salib merah
ritual adat, dan satu pesan sederhana bahwa sebagian masyarakat Papua tidak ingin tanah mereka hilang begitu saja. Dan pada titik inilah kisah pesta babi masuk ke bagian yang paling emosional. Ketika hukum terasa jauh, ketika suara dianggap tidak didengar, dan ketika ruang dialog mulai terasa sempit, biasanya masyarakat akan mencari satu hal yang terakhir, tempat perlindungan, tempat berharap. Dan di banyak wilayah Papua, tempat itu adalah gereja. Selama puluhan tahun, gereja bukan cuma tempat ibadah, bukan sekedar tempat misa, bukan hanya ruang doa. Bagi banyak masyarakat Papua, gereja adalah tempat mengadu, tempat mencari perlindungan, tempat ketika negara terasa terlalu jauh atau terlalu sulit untuk dijangkau. Karena itu, ketika proyek besar mulai masuk, banyak warga berharap gereja akan berada di barisan terdepan, membela masyarakat adat, menjadi suara bagi mereka yang merasa tidak punya kuasa. Namun, situasinya ternyata tidak sesederhana itu. Film Pesta Babi mengangkat satu hal yang cukup menyakitkan bagi sebagian masyarakat lokal, yaitu munculnya perbedaan sikap di dalam institusi gereja sendiri. Di satu sisi, ada tokoh agama, aktivis gereja, dan pastor di tingkat akar rumput yang berdiri bersama masyarakat adat. Mereka ikut bersuara, mendampingi warga, mengkritik dampak proyek, dan menyampaikan kekhawatiran tentang hilangnya tanah adat, kerusakan lingkungan, serta masa depan masyarakat lokal. Namun pada sisi lain, ada juga sebagian pihak gereja yang dinilai lebih terbuka terhadap pembangunan dan alasan ekonomi, stabilitas, atau harapan bahwa proyek besar akan membawa kesejahteraan baru bagi Papua. Dan perbedaan sikap ini perlahan menciptakan luka baru, karena sebagian masyarakat adat merasa bahkan benteng terakhir mereka mulai retak, mulai tidak sepenuhnya berada di pihak mereka. Dan dari titik inilah muncul satu bentuk perlawanan yang sangat simbolik. Bukan lewat senjata, bukan lewat kekerasan, namun lewat sesuatu yang bagi banyak orang Papua sangat sakral, yaitu salib merah. Di beberapa wilayah, masyarakat adat mulai menancapkan salib-salib kayu yang berwarna merah di batas tanah mereka. Bagi sebagian orang luar, ini mungkin terlihat sederhana, sekedar simbol. Tapi bagi warga, makna jauh lebih dalam. Salib merah itu adalah tanda peringatan, tanda bahwa tanah ini punya pemilik, bahwa tanah ini punya sejarah, bahwa di tempat ini ada hubungan antara manusia, leluhur, alam, dan keyakinan. Warna merah oleh sebagian warga dimaknai sebagai luka, tentang konflik panjang, tentang penderitaan, tentang kehilangan, dan tentang ketakutan bahwa suatu hari nanti mereka mungkin benar-benar kehilangan rumahnya sendiri. Di saat bersamaan, masyarakat adat juga tetap menjalankan hukum adat, ritual, larangan memasuki wilayah tertentu, dan tradisi yang selama ratusan tahun menjadi cara menjaga keseimbangan hidup. Salah satunya adalah Pesta Babi, sebuah ritual adat yang dalam banyak komunitas Papua punya makna sosial yang sangat besar. Bukan sekedar makna bersama, tetapi ruang untuk berkumpul, menyatukan komunitas, menguatkan solidaritas, dan menegaskan identitas bersama. Dalam konteks film ini, Pesta Babi menjadi simbol bahwa masyarakat Papua sebenarnya sudah punya sistem hidupnya sendiri, sudah punya cara bertahan sendiri, sudah punya pangannya sendiri. Dan pertanyaan yang kemudian muncul, apakah semua ini harus diganti? Apakah harus dimodernisasi? Apakah selalu berarti mengubah cara hidup lama? Atau memungkinkan pembangunan berjalan tanpa menghilangkan identitas masyarakat yang sudah lebih dulu hidup lebih lama? Karena pada akhirnya, inilah inti kegelisahan yang coba diangkat pada film ini. Bukan sekedar soal proyek, bukan sekedar soal tebu,
sawit atau sawah, tapi tentang satu pertanyaan besar. Siapakah yang berhak menentukan masa depan Papua? Negara, investor, atau masyarakat adat yang selama ini menjaga tanah itu, bahkan sebelum Indonesia lahir? Dan ketika pertanyaan itu tidak kunjung menemukan jawaban, muncul satu ketakutan besar bahwa pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan perlahan justru meninggalkan rasa kehilangan. Bukan kehilangan kecil, namun kehilangan rumah, kehilangan identitas, dan kehilangan masa depan. Lalu, apakah semua ini benar-benar sedang terjadi? Atau ini hanyalah sudut pandang satu film dokumenter yang mencoba mengingatkan kita agar kita melihat pembangunan hanya dari angka-angka besar? Karena mungkin cerita sebenarnya jauh lebih rumit dari yang terlihat. Setelah menghabisi hutan, pemerintah Indonesia mencetak sawah untuk tanaman padi karena beras mulai menjadi makanan pokok menggantikan sagu. Sebagian besar penggarapnya adalah warga transmigran yang datang sejak era 1980-an. Bahkan petani transmigran sudah ada sejak Belanda membuka proyek padi kumbe di distrik Kurik. Lokasi yang sering jadi langganan pejabat Indonesia memamerkan sawah di Papua. Tapi Natalis juga ingin belajar menanam padi atau bersawah. Namun ia kesulitan karena dibutuhkan modal untuk benih, pupuk, hingga pemeliharaan dan panen. Lalu sawah-sawah ini pun mulai dikuasai pendatang. Tapi sejauh ini di kampung kami ini yang saya lihat memang ada kelompok kami punya di sini yang sudah tergabung dalam Gapoktan, kemudian masuk dalam optimalisasi lahan. Tapi baru saya anak asli yang punya lahan di sini. Mereka tidak punya. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian bersama-sama Kementerian Pertahanan yang dalam hal ini pada garis di bawahnya adalah TNI Angkatan Darat, memberikan support yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Merauke dalam rangka. Saya kemarin habis 9 juta. Jadi, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Papua pada hari ini? Apakah ini benar-benar tentang pembangunan, tentang ketahanan pangan, kemandirian energi, dan masa depan Indonesia? Atau justru, seperti yang dipertanyakan di film Pesta Babi, ada sesuatu yang perlahan berubah tanpa benar-benar melibatkan mereka? Yang paling terdampak karena di satu sisi, negara punya argumen yang jelas. Indonesia butuh pangan, butuh energi, butuh kesiapan menghadapi krisis global, dan proyek besar sering dianggap sebagai jalan tercepat menuju tujuan itu. Secara logika pembangunan, semua terlihat masuk akal. Lahan besar, investasi besar, produksi besar, dan ambisi yang besar. Namun pada sisi lain, ada pertanyaan yang tidak kalah penting. Ketika hutan hilang, kemana masyarakat adat harus pergi? Ketika ruang hidup berubah, siapa yang memastikan mereka tetap hidup layak? Ketika pembangunan datang, apakah warga lokal benar-benar diajak bicara? Atau hanya diminta menerima hasil akhir? Karena sejarah dunia mengajarkan satu hal yang penting. Banyak pembangunan besar terlihat hebat di atas kertas, tapi meninggalkan luka yang panjang. Dan bagi orang-orang kecil yang hidup tepat di bawah bayangannya, dan mungkin disitulah letak kegelisahan terbesar di film ini. Film Pesta Babi tidak hanya bicara tentang Merauke, tidak hanya bicara tentang sawah, tebu, atau bioetanol, tapi tentang satu pertanyaan moral yang jauh lebih besar. Bisakah sebuah negara disebut maju jika kemajuan itu membuat sebagian rakyat merasa kehilangan rumahnya? Bisakah pembangunan disebut berhasil kalau mereka yang hidup paling dekat dengan tanah itu justru merasa semakin jauh dari masa depannya sendiri? Dan pada akhirnya, mungkin ini bukan soal memilih antara pembangunan atau masyarakat adat, karena seharusnya keduanya bisa berjalan bersamaan. Negara tetap berkembang, pangan tetap aman,
Energi tetap kuat, tapi masyarakat adat tetap punya hak atas tanahnya, budaya, dan masa depan mereka sendiri. Karena jika pembangunan datang tanpa mendengar suara mereka, maka pertanyaan yang diangkat di film ini akan terus menghantui. Apakah Papua sedang dibangun atau perlahan sedang diubah tanpa persetujuan mereka yang telah hidup di sana jauh sebelum republik ini berdiri? Lalu menurut kalian, apakah ini benar-benar jalan menuju kemajuan atau ada sesuatu yang seharusnya mulai kita khawatirkan? Untuk teman-teman yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. See you. Pertamina saat ini sudah menjual BBM bioetanol dengan campuran 5% yang dipasarkan dengan merek Pertamax Green 95. Tapi pemerintah ingin menaikkan kadarnya menjadi 10% atau E10. Maka ke depan kita akan mendorong untuk ada E10. Kemarin malam sudah kami rapat dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Idenya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang diimpor dan menimbulkan polusi. Tapi bioetanol bukannya tak mengorbankan lingkungan, hutan, rawa, dan manusia. Karena program E10 membutuhkan 7,3 miliar liter bioetanol, maka lahan yang dibuka untuk menanam tebu bisa mencapai 1,3 juta hektar. Sementara saat ini, luas perkebunan tebu di Indonesia hanya 500 sampai 600 ribu hektar. Artinya, butuh lahan baru hingga 800 ribu hektar untuk menanam tebu. Dan 500 ribu hektar diantaranya sedang dibuka di Papua. Hutan yang tadinya untuk menumbuhkan pangan berubah jadi tanaman untuk bahan bakar di jalanan. Kecepatan pulihnya hutan beradu dengan jumlah dan kecepatan kendaraan di jalanan. Dahaga terhadap energi